Halo, saya Adrian Setiawan. Saya Bisma Arya Putra. Kami dari kelompok 6. Tahukah kamu ada 3 tahap dalam presentasi? Yang pertama ada tahap perencanaan. Yang kedua ada tahap persiapan. Lalu yang ketiga ada tahap presentasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tahap-tahapan dalam menyusun presentasi. Sebelum kita memasuki materinya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih tujuan pembelajarannya apa sih. Yang pertama itu ada memahami tahapan membuat media presentasi yang efektif. Lalu yang kedua ada memahami hal yang perlu disiapkan dalam menyusun presentasi. Di sini terdapat 2 pokok bahasan, yaitu pertama ada setup, yang kedua itu ada delivery. Yang pertama ini ada presentasi. Langkah-langkah penting dalam presentasi adalah persiapan dan penyampaian, mengambil langkah terakhir untuk bersiap-siap dan membuat presentasi yang sebenarnya. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan presentasi sebagai berikut. Yang pertama ada setup. Rincian pengaturan untuk presentasi bervariasi, tergantung pada jenis dan kerumitan presentasi. Yang pertama ada pengaturan ruangan. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam pengaturan ruangan untuk presentasi, yaitu pastikan seluruh audiens dapat melihat dan mendengar presentasi dengan jelas. Yang kedua, barisan depan idealnya berjarak 2 kali tinggi gambar dari layar. Lalu yang ketiga, barisan belakang sebaiknya berjarak 8 kali tinggi gambar dari layar. Yang kedua, ada suhu ruangan. Pastikan suhu ruangan nyaman bagi semua peserta. Hindari ruangan yang terlalu hangat karena dapat membuat audiens mengantuk dan kehilangan fokus. Yang ketiga, ada pencahayaan ruangan. Cahaya ruangan harus terjaga, jangan terlalu gelap ataupun terang. Pencahayaan yang terlalu gelap dapat membuat audiens mengantuk dan kehilangan fokus. Yang keempat, ada daya listrik. Pastikan ada stop kontak dan daya yang cukup untuk menangani semua yang akan digunakan. Seperti contohnya device untuk mempresentasikan seperti laptop ataupun proyektor. Yang kelima, ada peralatan. Pastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua, cek lampu cadangan pada peralatan proyeksi, terutama jika menggunakan proyektor. Lalu yang ketiga, bawa kabel ekstensi untuk mengantisipasi kebutuhan daya listrik di lokasi. Lalu yang terakhir, jika menggunakan slide, siapkan remote control untuk mempermudah si presentasi tersebut. Lalu kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, itu delivery. Keberhasilan akhir dari presentasi tergantung pada presenter. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan presentasi sebagai berikut. Yang pertama ada berpakaianlah dengan nyaman dan pantas. Dengan begitu, audiens melihat kita seperti orang serius untuk mempresentasikan materi yang kita bawakan. Yang kedua, ada bicara dengan jelas. Dengan kita melakukan bicara yang lantang dan jelas, audiens di belakang pun bisa terdengar dengan materi yang kita sampaikan di dalam presentasi tersebut. Yang ketiga, ada interaksi dengan audiens. Seperti contohnya kita memberikan pertanyaan tentang materi yang kita sudah sampaikan, lalu mereka menjawab dari pertanyaan kita, itu sudah termasuk dengan interaksi dengan audiens presentasi. Yang keempat, ada atur waktu presentasi dengan cermat. Contohnya seperti kita membagi waktu per materi itu sekitar 5 menit. Dengan begitu, jalannya presentasi akan lebih efisien dan terstruktur. Apalagi dengan kita membagikan waktu seperti itu, akan lebih cepat jalannya presentasi tersebut. Lalu, yang kelima, ada jangan melihat ke layar. Ketika kita presentasi, usahakan kita jangan terlalu sering melihat layar. Solusinya ketika sebelum presentasi kita harus baca atau menghafal materi yang kita sudah buat di dalam PowerPoint kita.